Pinjol melacak lokasi nasabah di pertengahan Ramadan 2025. Ini gila banget ya. Ini beberapa hal yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang mempertanyakan ini orang-orang yang baru telat bayar ya, atau yang baru merasakan mungkin hari ini, selama ini mungkin Anda tepat waktu, Anda tidak pernah telat bayar gitu ya, berusaha selalu mencari talangan dana, mencari pinjaman dana dan segala macam. Tapi entah kenapa hari ini Anda menyatakan oke, saya galbay, saya nggak mau lagi gali lubang tutup lubang, tapi malah yang terjadi skip tracing dan pelacaan lokasi. Oke. Ini untuk teman-temanku semuanya yang baru telat bayar seperti di pinjol-pinjol besar ya, pinjolnya nggak asing lagi ya, pinjolnya pasti itu aja itu. Kalau nggak pinjam duit Samir, kalau nggak 360 kredit, ada Pundi, cash ya, paling itu aja lah pinjolnya. Kredit pintar itu yang selalu dipertanyakan dari teman-teman semuanya. Pokoknya yang jelas masih di dalam kategori 97 pindar yang legal menurut versi OJK gitu ya. Oke. Tentang pelacakan lokasi buat teman-teman semuanya, mungkin kita bisa kondisikan dulu. Mungkin sekarang bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita mau Lebaran. Otomatis debt collector juga manusia. Debt collector itu dia bekerja di suatu perusahaan, mungkin dari jasa penagih hutang itu ya, tujuan dia ya untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Jadi nggak ada tujuannya untuk sebatas main-main ya, pastinya mereka akan mengejar target dan bonus ya. Makanya segala cara akan mereka lakukan. Mulai persi pengancaman, mau pelacakan lokasi, penculikan, pencegatan di jalan, pemrosesan ke jalur hukum, menyita aset-aset yang ada, dan habis itu dikejar juga sampai ke media sosial dengan ditakut-takuti dan segala macam. Itu sudah hal yang lumrah, hal yang wajar kalau menurut versi saya. Kenapa seperti itu? Karena selama ini, sejak kehadiran pinjol di Indonesia sejak 2016 lalu ya, sampai sekarang yang namanya versi penagihan itu tidak pernah terselesaikan. Masalah kita hari ini bukan soal pinjol memberikan dana, tidak, tapi ketika kita telat bayar karena kita dibebankan dengan bunga yang tinggi, pemotong layanan yang besar, habis itu penagihan tidak beretika. Ini sumber permasalahan kita. Ya, orang-orang itu bermasalah pasti dengan hal itu gitu loh. Karena beratnya bunga yang diberikan, besarnya biaya layanan, singkatnya waktu dalam pengembalian, dan habis itu kurang ajarnya debt collector dalam melakukan penagihan. Ini permasalahannya. Dan permasalahan ini ya berusaha untuk diselesaikan oleh otoritas jasa keuangan, tapi tidak terselesaikan. Bahkan yang pinjol menagih dengan cara kasar aja itu sudah berapa banyak aturan yang ada gitu loh. Ya, ini sampai ada yang mau dihabisi satu keluarga. Ya, dari dulu nggak pernah teratasi masalah yang satu ini, dari dulu tidak teratasi. Jalan satu-satunya untuk mengatasi ini ya memang benar, Anda harus menyatakan saya gagal bayar, saya tidak mau melanjutkan pembayaran lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu sudah tepat, oke? Habis itu masuklah dengan cara mereka akan melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi sampai rumah, tempat kerja dan segala macam. Ini buat teman-teman semuanya ya. Mungkin pelacakan lokasi rumah dulu ya. Mungkin seketika teman-teman beranggapan saya akan dilacak dimanapun saya berada, mereka akan tahu. Baik itu di kantor, di tempat tongkrongan, atau dimanapun perjalanan saya, mereka bisa tahu ya. Tapi teman-teman harus ingat dulu, itu adalah penagih hutang. Tugas dia melakukan penagihan, mengambil uang perusahaan mereka yang Anda pinjam, lengkap dengan bunga-bunganya. Jadi kita harus menempatkan posisi mereka dulu pada tempatnya. Jadi nggak bisa kita asal percaya aja yang begana, yang begana. Penagih hutang ini adalah ujung tombak di sebuah perusahaan, lembaga jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan. Penagih hutang ini paling ujung. Tugas dia paling berat, menjemput uang yang belum terbayarkan lengkap dengan bunga-bunganya. Oke, itu tugas mereka. Jadi jangan kita bedakan nanti profesi mereka, tugas mereka sebenarnya, tugas pokoknya sebenarnya apa. Oke. Baru kita balik kepada ancaman yang mereka lontarkan tentang pelacakan lokasi. Sebenarnya teman-teman coba pakai logika dulu. Ketika Anda mengajukan pinjol itu, bukankah Anda diminta untuk mengupload KTP? Ya, selfie dengan KTP, diminta foto KTP.
Ya, di dalam KTP itu lengkap. Ya, lengkap di sana, ada alamat, ada nomor NIK. Pertanyaannya, si debt collector yang mengatakan akan melacak lokasi Anda itu ngapain? Ngapain dia melacak lokasi Anda? Sementara dia tinggal tengok KTP Anda aja ada alamatnya kok. Ngapain lagi dia skip tracing dan segala macam? Ngapain? Itu kalau kita berpikir secara logika. Tapi orang yang mengalami telat bayar, pemikiran dia tidak sampai ke sana. Dia beranggapan ketika terjadi pelacakan lokasi, tempat tongkrongan diketahui. Dimanapun kita duduk, mereka akan tahu. Ya, kemanapun kita pindah kerja, mereka akan tahu. Tidak seperti itu konsepnya, teman-teman. Ya, itu hanyalah bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk mengganggu kenyamanan Anda dalam kehidupan sehari-hari ini. Bagaimana caranya debt collector bisa memberikan sedikit tekanan supaya Anda tidak fokus lagi untuk bekerja, berusaha, ataupun berpikir. Yang Anda fokuskan adalah bagaimana duit yang Anda pinjam ini bisa Anda kembalikan apapun caranya. Itu tujuan mereka. Ketika Anda sudah mengalami ketakutan, mereka akan mencoba mengendalikan Anda, mengarahkan Anda ke pinjol-pinjol lainnya. Sebenarnya kalau teman-teman Anda lihat, pelacakan lokasi itu buat apa? Itu menunjukkan suatu kebodohan dari debt collector sendiri. Apakah dia tidak diberikan data kita secara valid oleh perusahaan pinjol yang menggunakan jasa mereka, atau gimana? Ngapain sampai, oh kirim dong lokasi tempat tinggalmu, kirim dong lokasi alamatmu. Ngapain? Kan ada di KTP-nya, kan ada di data lengkap itu, kan ada. Ya, jadi saya berharap teman-teman semuanya yang mendapatkan tentang pelacakan lokasi, Anda akan diburu dan segala macam, mohon tidak mempercayai ucapan-ucapan bodoh yang seperti itu. Ya, bukankah Anda memberikan data yang lengkap? Di dalam KTP itu sudah terwakilkan semuanya, nomor NIK ada, alamat kita ada, kelurahannya apa, RT-nya apa, kecamatannya apa, kabupatennya ada semuanya. Sekarang dia mau melacak alamat kita, alamat rumah kita, ngapain? Ya, itu harus teman-teman cerna. Dan habis itu juga teman-teman semuanya, kenapa debt collector selalu memakai bahasa pelacakan lokasi? Ya, ini juga tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen. Kenapa seperti itu? Kita selalu ketakutan kalau sudah mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini. Ketika debt collector sudah mengucapkan bahwa dia akan melacak lokasi, kitanya selalu memohon-mohon. Ya, kita selalu jawab chat dia, mohon jangan dulu, saya akan usahakan, saya akan cari talangan dana, saya akan cari dulu, tadi kan saya sudah berjanji, besok kata saya ini, kata saya ini, kata saya. Itu menunjukkan Anda sedang ketakutan. Ketika Anda menunjukkan sifat yang seperti itu, debt collector itu juga manusia. Dia akan melihat celah mana yang mampu dia manfaatkan untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, makanya ketika Anda mendapatkan chat yang mana lokasi Anda akan dilacak, Anda akan ditemukan dimanapun keberadaan Anda tidak usah membalas dengan cara memohon-mohon. Tidak usah ucapkan mohon-mohon maaf. Itu hanya untuk merendahkan diri Anda di hadapan debt collector, dan Anda membuka peluang untuk debt collector berucap lebih kasar lagi dalam hal itu. Dan lagian buat teman-teman semuanya, satelit yang diciptakan di Indonesia ini gunanya bukan untuk fasilitas debt collector menagih hutang, tapi itu gunanya untuk seluruh rakyat Indonesia juga, untuk memberikan sinyal dan untuk pertahanan di negara ini gitu loh. Ya, Anda kira akses satelit yang ada itu untuk menagih hutang gunanya? Kan enggak. Ya, jadi kita nggak usah tertipu daya dengan ucapan-ucapan sampah yang diucapkan oleh debt collector, yang mana itu akan mengganggu cara berpikir kita buat ke depannya, dan malah itu berdampak buruk terhadap diri kita. Ukuran kita bekerja nggak jadi bekerja, ukuran kita bisa berusaha nggak jadi berusaha. Ya, dan habis itu lagi, ini juga masih banyak sebenarnya, saya juga malas juga membahas hal ini. Orang-orang entah kenapa selalu membilangin apakah saya akan dipenjara bang kalau saya tidak mampu bayar pinjol. Padahal teman-teman semuanya, undang-undang HAM itu sudah lengkap, sudah pas semuanya. Tidak ada seseorang pun yang dapat dikurung atau dihukum pidana karena ketidakmampuan membayar hutang. Ya, makanya saya tanya sama teman-teman semua, Anda ini tidak mampu atau tidak mau?
Kalau orang tidak mau membayar hutang, pasti ada sandiwara yang sedang mereka lakukan. Ada tipu-tipu muslihat yang mereka lakukan. Ya, kalau dia tidak mau, dia ada uang tapi sengaja. Makanya mereka settinglah data-data mereka. Tapi kalau tidak mampu, ini fakta hidup. Ya, memang faktanya seperti itu. Anda sudah mati-matian berusaha, Anda sudah bekerja pagi, siang, malam, bahkan tidak kenal waktu sama sekali, tapi apa boleh buat? Keberuntungan tidak berpihak pada Anda. Ya, jadi jangan selalu dibilangin, Bang, tidak bayar pinjol di penjara enggak? Tidak bayar pinjol dipidana enggak? Pinjol ini hutang piutang. Pinjol kenapa dia mau memberikan dana kepada Anda? Karena ada keuntungan timbal balik. Anda kenapa juga mau menerima uang pinjol? Karena Anda kesanggupan Anda dalam perjanjian yang ada, diaturlah dalam undang-undang perdata. Ya, itu kan sudah saling kesepakatan antara si penerima dan si pemberi. Si pemberi pinjaman juga sudah mengkaji lebih detail apa dampak yang akan terjadi buat kedepannya. Salah satunya gagal bayar. Akan adanya nanti nasabah-nasabah yang menyatakan tidak mampu bayar. Ini telah diperhitungkan. Ya, jadi ngapain harus kita berpikir, Bang, kita di penjara, Bang, kita dipidana. Bahkan dengan Anda berpikir hal itu terus-menerus, itu nanti malah mengganggu loh. Ini aja hidup sudah hancur-hancuran. Bayangin saking Anda ketakutannya, Anda tidak mau bekerja, tidak mau keluar rumah, tidak mau beraktivitas. Ini karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Ya, kan mengepek jadinya gitu loh. Makanya teman-teman semuanya, please banget, tolong distabilkan lagi cara berpikirnya. Jangan berpikir yang selalu menakut-nakuti diri kita. Ada saatnya kita berpikir untuk suatu hal yang menakutkan, ada juga saatnya kita berpikir untuk suatu hal yang menyemangati. Kalau ini sudah nggak seimbang, Anda hanya mampu menakuti diri Anda, tapi Anda tidak mampu menyemangati diri Anda. Harusnya kita seimbang ya. Kapan lagi teman-teman mau menyeimbangkan pemikiran ini? Masa itu pemikiran hanya negatif aja gitu loh, udah kayak kuburan aja pemikiran Anda, seram banget. Ya kan? Anda yang memikirkan hal-hal yang buruk aja. Nggak pernah Anda memikirkan hal-hal yang baik. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Kalau setiap hari Anda seperti ini, yang ada Anda makin hancur. Ya, kan sudah diatur itu semuanya. OJK pun sudah membenarkan terjadi nanti uang prestasi, ya kan? Bahwasanya nanti si debitur mencepakati duit yang Anda pinjam sebanyak 1 juta akan Anda balikan 1.300.000 misalnya gitu. Si pemberi pinjaman juga seperti itu. Ya kan, dia mau memberikan karena ada keuntungan timbal balik. Dan ini diatur dalam undang-undang dari OJK, dalam POJK itu telah diatur, disepakati. Dan ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, apa risiko yang telah disediakan? Ini BI checking. Ya, atau mau dilimpahkan ke jalur perdata juga silahkan. Pihak pinjol nggak mau. Ya, makanya nama Anda masuklah dalam Fintech Data Center, Pusat Data Fintech Lending. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah percaya dengan yang namanya pelacakan lokasi dan pemrosesan ke jalur hukum. Itu hanya mengganggu jalur pemikiran Anda atau Anda yang ingin merubah hidup Anda buat ke depan. Itu hanya mengganggu kok. Yang penting kita berpikir positif aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan Anda tetap tenangkan pemikiran, berdamai dengan diri sendiri, tetap bekerja, tetap berusaha. Robahlah hidup ini yang sudah hancur-hancuran. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Pinjol legal diawasi OJK, ya, begitu pernyataan dari orang-orang. Tapi kok bisa ya Bang ya? Padahal kan pinjol legal ini semuanya itu telah diatur ya. OJK menerbitkan izin pinjol itu lengkap dengan aturan yang ada. Mulai dari aturan penagihan sampai dengan penerapan bunga. Tapi kenapa ya? Kok bisa aja selalu mendapatkan ancaman, mendapatkan teroran, mendapatkan intimidasi, caci maki, mendapatkan bunga tinggi, pemotongan layanan biaya yang besar, habis itu ketidaktransparan dari pihak pinjol. Kok bisa gitu loh? Pasti begitu ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Kalau untuk aturan pinjol, kita tidak kekurangan aturan sama sekali. Mungkin OJK tidak pernah kecolongan sama sekali dalam membentuk aturan untuk pinjol. Mulai dari debt collector dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman, itu diatur gitu. Ya, tentang cara penaturan penagihan kredit itu ada aturannya, ada mekanismenya. Ya.
Ancaman tidak boleh, mempermalukan tidak boleh, menyebarkan data tidak boleh. Kenyataan yang terjadi, semua yang tidak diperbolehkan OJK dilakukan. Oke. Habis itu OJK juga tidak ketinggalan mengatur tentang segi bunga. Berapa besaran bunga yang bisa diterapkan untuk pinjaman produktif misalnya gitu kan, atau pinjaman konsumtif yang di bawah 1 tahun. OJK atur sedemikian rupa. Mulai dari 0 sekian persen sampai sekian persen, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan apa? Ya, habis itu ada pembatasan akses yang diberikan oleh OJK. OJK membatasi akses tentang pinjol tidak boleh lagi mengambil data-data pribadi calon si konsumen, data pribadi calon si nasabah dia, data pribadi si peminjam tidak boleh lagi. Ketika ada permintaan akses, misalnya akses kontak, akses galeri, akses log, konsumen atau calon si nasabah bisa membatalkan. Tapi dengan dia membatalkan hal tadi itu tidak mengurangi tentang proses pengajuan. Yang terjadi apa? Masih saja kecolongan dengan dalih berbagai macam versi. Makanya muncullah pertanyaan dari orang-orang gitu loh. Apakah OJK tidak mengawasi pinjol legal? Ya, oke. Itu memang benar teman-teman semuanya. OJK yang katanya mengawasi, memang OJK mengawasi, tapi dari jarak jauh. Ya, OJK beranggapan setelah OJK menerbitkan aturan tadi, dilarang menagih dengan mempermalukan, pengancaman sara dan segala macam, itu si debt collector benar-benar mentaati, si pinjol benar-benar mentaati gitu loh. Sama kayak kemarin saya bikin video, sempat juga saya bikin video, sama ibarat sebuah kebun nih. Sebuah kebun, taruhlah ini pinjol-pinjol ini, 97 pinjol ini adalah kebun dari OJK. Ya, OJK memagari kebun dia ini supaya lebih aman. Ya, dipagari, semuanya dipagari. Oke, tapi begitu pagarnya ini terpasang semuanya, OJK tidak ada membuat pos pengawasan, pos penjagaan dan segala, nggak ada. OJK hanya sibuk hari ini ada aplikasi anti screening atau apalah yang dibikin OJK dengan dalih yang begana yang begini. Tapi faktanya kejahatan pinjol sampai detik ini masih merajalela gitu loh. OJK mengganti nama pinjol menjadi Pindar itu bukan solusi yang tepat untuk mengatasi semua ini. Ya, OJK kan sudah mengganti nama pinjol. Jadi teman-teman yang bilangin pinjol bang, OJK terselamatkan. Selagi Anda masih membahas soal pinjol, Anda masih menyampaikan ini pinjol bang, pinjol legal dan ya OJK santai-santai aja. Karena OJK sudah mengkonfirmasi bahwasannya tidak ada lagi pinjol. Yang ada cuman Pindar gitu loh, pinjaman daring. Tujuan OJK ya menghilangkan konotasi negatif atau image negatif, pandangan negatif dari Anda semuanya gitu loh. Ya, padahal OJK lupa. Aturan yang dia bentuk ini tidak satupun yang ditaati. Aturan penagihan, penerapan bunga, ini segala nggak ditaati sama sekali. Entah OJK ini masih dianggap oleh pinjol atau tidak, saya nggak tahu. Atau ada saling keterkaitan, keterikatan, perjanjian segala macam antara pinjol dan OJK, ya kita juga nggak tahu gitu loh ya kan. Yang jelas, yang kita tahu siapa yang memunculkan pinjol legal ini, ya OJK. Kalau OJK tidak memberikan izinnya, tidak ada pinjol legal. Dan sebelum izin ini diterapkan, apakah OJK sudah menguji kelayakan ya? Itu hanya OJK yang tahu. Karena di beberapa konferensi pers kita perhatikan, OJK seakan-akan tidak mengetahui sama sekali atau tidak mengakui sama sekali ada kejahatan dari pinjol legal ini. OJK beranggapan pinjol legal ini sudah sangat yang terbaik, paling yang terbaik. Bahkan OJK rela menghimbau masyarakat untuk menggunakan semuanya pinjol legal. Ya, untuk masyarakat semuanya silakan pinjam ke pinjol legal, cek 2L, legal dan logis. Seakan-akan OJK menutupi mata dalam hal itu bahwasannya ada kejahatan yang tersembunyi dari pinjol legal. Ya, OJK menutup dalam hal itu gitu loh. Padahal kejahatannya itu jelas banget, cuman OJK sebisa mungkin mencoba untuk menutupi kejahatan itu. Makanya yang menderita ya teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, sekarang aturannya itu sudah lengkap. Anda nggak perlu lagi sibuk. Apakah OJK masih mengawasi pinjol-pinjol legal? Anda nggak perlu sibuk lagi menanyakan hal itu. Anda cukup menghafal semua aturan yang ada. Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Apabila nanti Anda menemukan satu hal ya dilakukan oleh pinjol legal tapi tidak diperbolehkan oleh OJK, cukup Anda catat aplikasinya dan Anda berhenti bayar. Nggak usah lapor OJK lagi, nggak usah lapor, nggak akan ditanggapi. Ya, Anda lapor ke OJK tentang pinjol legal, nanti dilempar ke Asosiasi Fintech Perdana Bersama Indonesia. Di dalam AFVI,
pimpinan tertingginya CEO dari pinjol legal. Ya, dewan penasehatnya pemilik pinjol legal. Ya, mana mungkin mereka mau membongkar keburukan perusahaan mereka sendiri? Sebisa mungkin itu akan ditutup rapat-rapat. Oke, sampai di sini paham ya buat teman-temanku semuanya, terutama Anda yang sampai detik ini masih kebingungan. Ada apa sih sebenarnya dengan pinjol legal? Udahlah, Anda nggak usah kebingungan gitu loh. Ya, perputaran uang pinjol legal ini bukannya sedikit banyaknya. Pinjol ini adalah lahan basah. Pinjol dihadirkan ya ke Indonesia ini bukan untuk memberikan solusi di balik kesulitan masyarakat, tapi justru ya pinjol diminta untuk memeras masyarakat, dan itu dibiarkan. Mau Anda hidup, mau Anda mati, terserah. Ya, pinjol berupaya sebisa mungkin bagaimana Anda tidak bisa terlepas dari hutang ini. Anda bekerja mati-matian, duit Anda terkumpul, nanti kumpulan duit Anda ini Anda serahkan ke pinjol. Hutang Anda tidak lunas, Anda didesak selalu supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ini soal kapitalisme. Ya, lebih parah daripada perampokan dan segala macam. Ini lebih parah gitu loh. Mereka diam-diam, ini yang disebut serigala berbulu domba. Awalnya ya seketika kita melihat ini membantu banget. Ya, ini malaikat banget, tapi di balik itu Anda baru sadar ini iblis ternyata gitu loh. Ya, pinjam 1 juta yang Anda terima 650 itu harus dibalikin sekian kali lipat. Ya, dengan tenor berapa? 14 hari, 7 hari, ya. Perputaran uang yang sangat besar. Telat bayar dibebankan dengan denda sesuka-suka hati. Mana ada peduli OJK dalam hal itu? OJK itu kalau muncul ketika ada satu kasus yang viral. Contoh kayak mahasiswa IPB dulu, kayak UIN Surakarta, kayak di kampus-kampus pertanian Bogor misalnya gitu kan. Itu kan mereka itu berhasil memviralkan, baru ada OJK. Tapi kalau nggak viral, nggak usah Anda tanyakan OJK. Sama dengan penutupan tahun 2024, satu keluarga mengakhiri hidup. Ya, itu OJK gerasa-gerusuk. OJK seakan bagaimana caranya OJK menutupi hal ini supaya tidak terbongkar. Alhasil yang didapatkan OJK adalah mengganti nama pinjol menjadi Pindar. Itu untuk menyelamatkan. Ini berkaitan juga dengan keputusan Mahkamah Agung. Karena dinyatakan presiden bersalah, wakil presiden bersalah, ketua DPR RI bersalah, OJK Kominfo bersalah, makanya dihukum. Ya, untuk memperbaiki regulasinya, menguji kelayakannya. Yang dijadikan OJK apa? OJK berusaha sebisa mungkin menjemunyikan pinjol legal mereka dengan dalih ini Pindar. Jadi yang mau diatur yang mana? Yang pinjol aja. Pinjol sudah disebut dengan kategori ilegal. Itu kelicikan OJK. Makanya teman-teman semuanya, sudahlah, kompak aja. Tinggal cabut nomor, hapus WA, ganti email, sudah selesai. Nggak usah tambah lagi yang ini bang, yang ono bang, yang ini bang, yang ini. Nggak usah, yang hancur diri Anda. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Anda hari ini adalah Anda berdamai dengan pemikiran Anda, putus semua komunikasi yang terhubung. Dengan begitu Anda bisa keluar dari jeratan pinjaman online.